Halo Aries, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading tanpa batas waktu, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Di pre-shuffle kamu itu aku melihat kayak energi tower yang sangat kuat, energi transformasi, energi goncangan yang sangat kuat. Cuman di tiap orang itu nanti outputnya tuh akan beda-beda gitu, gimana skenario ini berlangsung. Jadi sebagian tuh kayak ada momen kaget kecil, ada momen kaget besar, ada seseorang yang datang di hidup kamu dan transformatif, ada hubungan yang perlu kayak dibubarkan gitu dari hidup kamu. Semoga ya intro yang aku berikan ini bikin kamu jadi lebih prepare, lebih adaptif, bukan lah jadi kayak kaku atau malah justru takut gitu. Karena perubahan itu sesuatu yang tidak dihindarkan dan kadang kita tuh perlu dipaksa gitu untuk masuk dalam fase perubahan gitu. Karena seringkali kita lebih nyaman dengan sesuatu yang familiar di hidup kita. Nah, kita bahas kenapa aku bisa bilang gitu. Lihat di dasar deck tuh energi tower. Di dasar deck itu energinya tidak langsung terlihat tapi memberi warna gitu. Jadi kayak efek itu tidak langsung terasa. Nah, tower itu ibaratnya sesuatu perlu ya kayak semesta mengeluarkan kamu dari tower itu seperti penjara atau seperti mental block, cara berpikir, cara hidup tertentu yang membuat kamu seperti terpenjara dan kamu perlu dikeluarkan dari situ. Karena apa? Kamu perlu terus bertumbuh, berevolusi. Lalu kita lihat nih energi oracle-nya. Yang pertama adalah Seven House, itu relationship. Ya kan, ini seringkali berbicara hubungan romantis, tapi juga bisa berbicara konteks hubungan yang lain ya, seperti bisnis. Terus yang berikutnya ada kartu Pluto nih. Tower sama Pluto itu energinya sama gitu. Sesuatu yang perlu berubah, bertransformasi. Di sini Plutonya itu kata kuncinya rebirth, ya terlahir kembali. Jadi memang perlu ada sesuatu yang sebagian dari kamu memang perlu sedikit dipaksa sih dengan momen tower ini. Terus itu yang berikutnya adalah descendant, kata kuncinya invitation, sebuah undangan. Ini cara semesta kayak ayo nih lihat nih, atau ini nih aku udah siapin kayak chapter baru hidup kamu, tinggal gimana kamu mau menavigasinya dengan berani. Pertama beraninya itu dengan keluar dulu dengan dari penjara yang sudah kamu buat, batasan-batasan mental block tertentu atau hubungan-hubungan tertentu yang sepertinya membatasi hidup kamu. Oke, kita bahas dari tarotnya. Ini ada Eight of Pentacles sama Ten of Cups ya. Dengan Eight of Pentacles ini kan kartu self development yang nggak berbicara cuman skill-skill praktikal dalam hidup, tapi juga pengembangan diri. Makanya ini ada kayak suatu energi transformasi. Ibaratnya ini cara untuk membuat kamu, ibaratnya semesta tuh nge-push kamu gitu, ngedorong kamu untuk masuk dalam sebuah perjalanan lebih fokus ke dalam gitu, melihat part-part tertentu dalam diri kamu. Misalnya shadow kamu, trauma kamu, cara kamu melihat sesuatu hal gitu. Nah, itu yang perlu kamu fokuskan untuk kamu tahu sebenarnya ini berkontribusi untuk evolusi jiwa aku ke depannya atau justru menghalangi jalan aku gitu. Dan konfirmasinya adalah Ten of Cups. Sebagian lagi kayak perlu melewati fase ini untuk kamu punya apa. Ten of Cups itu kan kartu kamu punya semua gitu, kebahagiaan sempurna. Mungkin definisi bahagia kamu selama ini kayak semu gitu loh. Kamu mendasarkan bahagia kamu, pencapaian kamu itu sebagai sebuah kebahagiaan. Misalnya gitu, atau kamu menempatkan bahagia kamu pada apa yang kamu punya, menempatkan bahagia kamu pada hubungan-hubungan yang ada di hidup kamu. Jadi kayak dasarnya tuh semu. Jadi ibaratnya kalau hal-hal itu tidak ada, berarti dunia kamu tuh beneran runtuh. Dan ini seperti salah satu cara semesta untuk bilang, lo harus menemukan bahagia itu dengan diri lo sendiri gitu, tanpa memberi kelekatan apapun sesuatu di luar diri kamu. Gitu ya, untuk menemukan rasa damai, bahagia, kayak kamu merasa cukup dengan hidup kamu perlu melewati ini dulu ya. Maaf nih untuk kali ini nih agak berat di temanya. Tapi lihat blessing kamu adalah the word ya. The word itu dikonfirmasi sama the word lagi. Udahlah. Kayak udah tema kamu tuh kali ini gitu aja. Kayak kamu harus berubah dan ada satu chapter situasi hubungan-hubungan tertentu yang memang perlu selesai. Tapi the word itu kan ibaratnya completion ya, satu siklus. Terus juga the word itu melambangkan tantangan-tantangan yang perlu kita lewatin, tapi ada sesuatu yang menunggu kayak blessing yang menunggu kamu, berkat satu chapter yang baru, sesuatu yang lebih pas, yang lebih matching sama energi kamu yang baru, dunia kamu yang baru gitu. Dan itu harus yang lama dia harus ditutup dulu. Oke. Dan ya udah kan ini tema kamu begini aja, ada completion, ada transformasi, dan mungkin sebagian memang goncangannya agak besar terkait dengan hubungan-hubungan tertentu ya. Atau keberadaan, misalnya gini, ini skenario-nya agak ekstrim sih. Mungkin kamu harus kehilangan orang tertentu. Entah itu berpisah jalan, entah itu dengan berpulang gitu. Dan itu jadi kayak suatu titik balik untuk kamu benar-benar mengaudit hidup kamu ya. Karena lihat di sini tema hubungannya tuh kuat banget gitu. Ten of Cups-nya muncul 2 kali. Di sini relationship-nya kartu yang mendahului si Pluto gitu.
Nah, sekarang Ten of Cups ini jadi tantangan yang tadi mengkonfirmasi si Eight of Pentacles. Ten of Cups jadi tantangan kamu dikonfirmasi sama Six of Cups. Bisa jadi memang shadow kamu, trauma kamu akarnya tuh, atau kayak limitasi yang kamu punya pada diri kamu tuh akarnya dari cara kamu dibesarkan, apa yang terjadi waktu kamu kecil, pengalaman kamu, kayak kamu mungkin ketemu hal-hal tertentu yang itu seperti kamu nggak sadar itu masuk alam bawah sadar kamu, dan itu seperti jadi apa ya, penghalang mata kamu gitu untuk melihat sesuatu yang lebih besar yang bisa kamu capai dengan hidup kamu atau menemukan bahagia kamu yang sesungguhnya. Selain tadi memang perlu ada hubungan-hubungan signifikan di hidup kamu yang perlu selesai, yang perlu bertransformasi. Ya, yang tadi aku bilang di awal, antara hubungan ini bertransformasi, ada orang yang datang ke hidup kamu untuk kamu transformasi sama dia, atau memang ada hubungan yang perlu dibubarkan. Seperti itu ya. Lalu di waktu yang akan datang ada Page of Swords dan Knight of Swords. Ini tuh gini, Page of Swords itu adalah energi orang waspada, mengantisipasi, dan Knight of Swords itu ingin bergerak cepat gitu. Jadi kayak aku melihat ini, aku selalu tekankan gitu, apapun yang terjadi di hidup kita harusnya membuat kita lebih baik, lebih punya compassion, setidaknya untuk diri kita dulu, baru kita bisa punya compassion untuk orang lain. Bukan kita jadi menutup hati kita, jadi parno gitu ya, untuk kedepannya tuh jadi waspada mulu, jadi kayak survival mode terus. Nah, ini sebuah reminder buat kamu, karena Page of Swords itu adalah energi orang yang cerdas, punya banyak pengetahuan, tapi tidak diikuti dengan kebijaksanaan. Nah, semoga dengan aku bilang begini, semoga ada awareness untuk diri kamu, gimana kamu bisa mengintegrasikan itu semua, dan kamu punya kebijaksanaan yang lebih dibanding versi diri kamu yang sebelumnya. Advice-nya adalah, kali ini tuh fokus sama diri kamu dulu. Dengan perjalanan ini nih, karena ini energi towernya sangat kuat, energi transformasi, goncangan, ending ya, sebuah akhir juga sangat kuat. Jadi kayak kamu fokus di diri kamu dulu, fokus kamu bangkit kembali atau menata hidup kamu, mengaudit hidup kamu, melihat gitu sebenarnya yang aku mau dari hidup aku tuh apa sih? Itu apakah itu beneran yang aku mau, atau dari proyeksi masyarakat, sesuatu yang sifatnya kultural gitu, proyeksi dari masyarakat kita, dari budaya kita, bukan benar-benar sesuatu yang kamu mau untuk hidup kamu gitu. Misalnya apa, kayak proyeksi dari masyarakat, nanti umur 25, umur berapa gitu gue mau menikah. Itu beneran maunya kamu, atau karena itu hal yang udah berlangsung di masyarakat selama beratus puluhan tahun. Seperti itu contohnya, aku mau punya anak, kamu beneran mau punya anak, atau karena semua orang menikah tuh pasti punya anak. Itu contoh paling gampang cara kamu tahu itu sebenarnya maunya kamu atau proyeksi dari budaya yang kamu lihat selama ini. Oke, ini fokusnya ke diri kamu, fokus ke beneran apa yang kamu mau, dan kamu berjalan ke situ setelah kamu beneran tahu ya. Dan kamu lihat dengan Ace of Wands di situ, apa yang berbicara di hati kamu gitu. Setelah kamu tenang dulu nih badainya, goncangannya, dan kamu perlahan-lahan bisa melihat dengan jernih, kamu juga perlahan-lahan bisa mengaudit hidup kamu tahu kamu perlu bergerak kemana. Yang jelas saat ini, ini adalah fokus kamu mengaudit hidup kamu, tapi nantinya ke depannya sebagian dari kamu akan jadi apa ya, jadi contoh, jadi role model, jadi orang yang akan menginspirasi orang lain juga dengan semua perjalanan yang udah kamu lewatin. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.